Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ibu Takmir, rekan-rekan napa nggih niki, pemuda, remaja dan anak-anak niki macam-macam katose. Nggih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam ini kami diberi kesempatan untuk bermuwajahah di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaannya pada kita semuanya. Nah, ini nyuwun ngapunten sebelumnya, kami kesini silaturahim saja, silaturahmi, karena kalau lihat ke ke kiri ini ada anak-anak, ada remaja yang solih, ke kanan itu akhwatnya banyak solihah semua gitu. Jadi kalau mau ngomong apa jadi bingung gitu, jadi seadanya aja itu. Baik, yang jelas kalau dari penampakan fisik kayaknya ini muda, kalau tua belum gitu nih. Karena Ibnu Abbas itu membatasi usia muda itu sampai dengan 40 tahun begitu. Jadi kalau ini kayaknya belum 40 tahun plus begitu. Jadi ini masih muda. Nah, apalagi kalau ke kanan ini pasti mudi banget begitu nggih. Jadi ini bukan tua, ini mudi gitu. Tapi kok aromanya sama di mana-mana gitu nggih. Katanya nanti neraka itu banyak wanita penghuninya, tapi kenapa di sini masjidnya banyak wanita gitu nggih. Mudah-mudahan itu prediksi yang salah. Baik, sebelumnya nyuwun ngapunten, kami sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa terima kasih silaturahminya, dan salah satu fadilah dari silaturahmi itu adalah dipanjangkan usia dan katanya juga dipermudah rizkinya. Jadi rizki itu tidak sama dengan pendapatan, okay? Rizki itu ya sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita nikmati saat ini, sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah, itu merupakan rizki kita. Nah, bagi teman-teman yang muda mungkin berpikir tentang nafkah belum, jadi rizkinya bukan pendapatan ya. Kita bisa melihat banyak adik-adik kecil begitu nggih, yang tidak punya pendapatan akan tapi rizkinya banyak nggih. Misalnya kalau adik bayi itu ditanya gajinya berapa, nggak ada yang jawab begitu, tapi rizkinya banyak, minumnya susu gitu nggih, bapaknya minum air putih saja gitu nggih. Kemudian pakaiannya mesti harum dan wangi begitu nggih. Ya, kalau orang tuanya belum tentu itu wangi begitu, disetrikain aja belum tentu begitu. Tapi kalau adik-adik kecilnya boleh jadi rizkinya lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian bapak ibu ini enten bapak nyuwun ngapunten bapak, ini gini, kami baca dulu ya. Kami sampaikan silaturahim ini biar panjang umurnya, karena kita perlu syukuri ada Pak Takmir, mudah-mudahan nanti sebagaimana fadilahnya silaturahim. Karena memang di Sleman itu dari data statistik itu menunjukkan bahwa bapak-bapak laki-laki itu lebih cepat mati bapak itu. Kalau ibu-ibu lebih lama gitu. Jadi kalau bapak-bapak itu dari data di Sleman kependudukan itu meninggal di usia 76 tahun. Nah, kemudian ibu-ibu itu umur meninggalnya 74 tahun. Yang anak-anak bersyukur alhamdulillah isih suwe ngoten nggih.
Mudah-mudahan begitu. Kemudian kita syukuri ternyata di Kabupaten Sleman itu usia harapan hidup dengan umur yang panjang itu terbanyak atau terbaik di Indonesia. Jadi insya Allah begitu. Nah kemudian di sini kami disuruh berbicara tentang mimpi. Jadi kalau mimpi itu biasanya kalau bapak ibu yang sudah sepuh-sepuh itu sudah jarang bermimpi. Tidur saja alhamdulillah kalau bisa nyenyak, bisa lelap begitu nggih. Biasanya bangun begitu. Tapi yang punya mimpi biasanya adalah anak-anak dan remaja. Anak-anak itu paling banyak mimpinya begitu. Mungkin karena apa? Dunianya memang dunia masih bermimpi begitu ya. Nah, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam gitu ya. Sehingga mudah-mudahan mimpi kita pun akan menjadikan kita apa? Mimpi-mimpi yang baik begitu. Nah, sekarang itu nek ditanya mimpiku itu apa toh? Sama dengan cita-cita enggak begitu nggih. Konon kabarnya sekarang kalau ditanya cita-citanya orang zaman dulu dengan sekarang mulai berbeda. Saya itu guru SD Bapak. Jadi kalau guru SD itu sekarang zaman saya dulu paling ditanya besok gede dadi apa? Dadi pongici gitu ya. Dadi polisi begitu, dadi tentara gitu ya. Kalau sekarang anak-anak beda. Kalau ditanya besok gede jadi apa? Jadi manten gitu. Oh jadi YouTuber, jadi apalagi DPR dan sebagainya. Berbeda dengan kita zaman dulu. Nah ini anak-anak, ini remaja atau anak saya nggak tahu. Jadi istilahnya mimpinya sudah berbeda, dunianya sudah berbeda. Intinya ya kita memang ketika hidup itu harus memberikan yang terbaik, punya cita-cita yang terbaik. Dulu kita disuruh belajar sebagaimana pohon pisang gitu. Pohon pisang itu belum akan mati kalau belum berbuah. Jadi produktif dulu baru kemudian meninggal dunia begitu. Kemudian pohon pisang itu juga katanya kasih sayang terhadap sesama, anak-anaknya dan teman-teman dekatnya, sehingga jarang sekali kok pohon pisang itu apa ini konflik, aku nong kene kowe nong kono begitu. Biasanya pohon pisang itu ngumpul dadi siji begitu nggih. Nah begitu. Nah kemudian ketika kita berbicara mimpi kita, maka kita akan belajar pada kaidah kita. Nah, di Islam itu sudah dijelaskan. Kita juga sudah sama-sama paham bahwasanya barang siapa yang ingin bahagia hidupnya, maka diraihlah dengan ilmu. Jadi barang siapa ingin bahagia hidupnya, sukses hidupnya di dunia, maka gapailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang pengen sukses hidupnya di akhirat, gapai pula lah dengan ilmu. Insya Allah demikian. Itu sudah sering kita dengar. Tinggal kita nanti mencoba untuk mengikhtiarinya. Nah apalagi ketika kita berbicara muslim muslimah, maka kesuksesan kita itu tidak hanya akan berhenti pada kesuksesan di dunia. Siapakah yang terbaik di antara kita, yang tersukses di antara kita, yang paling bertakwa ini ya. Jadi sing paling apik dhewe niku sing wong bertakwa. Nah kemudian kita yang hadir di sini alhamdulillah sebenarnya Allah telah memilih kita. Niki kadose kok lari pondok nggih. Ya, sehingga insya Allah Allah telah memilih kita. Karena dalam hadis sahih Imam Muslim disampaikan, kalaulah Allah menghendaki kebaikan pada diri suatu kaum, maka Allah akan lebihkan kaum tersebut dari sisi ilmu agamanya. Jadi insya Allah yang hadir di sini
adalah teman-teman yang sedang mengaji, adalah teman-teman yang sedang mengilmui ilmunya Allah. Kalau menurut hadis tadi kan jelas nggih, kalaulah Allah menghendaki kebaikan pada diri suatu kaum, maka Allah akan lebihkan kaum tersebut dari sisi ilmu agamanya. Jadi indikatornya jelas. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, mereka-merekalah yang Allah berikan kelebihan dari sisi ilmu agamanya. Nah, alhamdulillah kalau di pondok-pondok pesantren, soalnya kalau di SD negeri itu pelajaran agama itu 1 minggunya itu cuma 3 jam. 3 jam itu pun 1 jamnya hanya 35 menit begitu. Jadi sangat minimalis, berbeda dengan pondok-pondok pesantren begitu. Jadi mudah-mudahan kita sebagaimana hadis tadi, kita menjadi hamba, menjadi orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian ketika berbicara remaja, pemuda-pemudi, maka mari sama-sama kita gantungkan cita-cita kita setinggi langit begitu. Karena sebenarnya memang kalau berbicara pemuda itu, maka yang paling besar di sana adalah ada sisi ghirohnya, sisi semangatnya, entah semangat bekerja, semangat menuntut ilmunya, atau semangat dolanya begitu. Jadi insya Allah pemuda itu kan potensinya di situ. Sehingga nanti mumpung masih muda, mari sama-sama nanti digali. Biar apa? Aklun dakiyun, biar otaknya menjadi otak yang cerdas, hatinya hatinya hati yang bersih, qalbun salim. Kemudian fisiknya juga kuat, qawil jism gitu, biar ibadahnya nanti bisa tertopang dengan fisik yang kuat. Nah, kita bisa belajar terlalu banyak contoh-contoh orang yang sukses di dunia ini. Contoh kecil ketika kita berbicara di pondok pesantren, maka yang sering kita dengar terkenal adalah kisahnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar atau sinten nggih, saya agak lupa. Nggih, yang mondoknya lama nggak dong-dong, akhirnya kemudian tetap bertahan dan istiqomah, kemudian kitabnya dipakai di mana-mana. Kalau kemudian kita merunut pada tokoh-tokoh dunia yang lain, maka kita akan ketemu tokoh seperti yang sukses hidupnya seperti Bill Gates gitu ya. Katanya Bill Gates dulu waktu SD-nya sering dimarahi gurunya begitu. Kenapa? Ketika di pelajaran matematika itu selalu nilainya jelek. Ketika dilihat bukunya itu cuma garis coret 0, garis coret 0, garis coret 0 begitu. Ini anak dikiranya bodoh begitu. Ternyata dikelak kemudian hari baru diketahui itu bahasa mesin komputer gitu. Ternyata saking pinternya begitu. Kemudian katanya Albert Einstein itu dulu juga dibilangnya bodoh, Biedermeier gitu, kampungan lagi bodoh. Nah, ternyata gedenya juga merupakan ilmuwan yang ternama. Atau orang-orang yang dulunya katanya Shakespeare gitu ya, itu orang-orang yang awalnya tidak dianggap, jadi baca tulis juga lambat, ternyata gedenya jadi sastrawan besar begitu. Nah, kita tidak tahu endingnya kita seperti apa, tapi kewajiban kita sebagai seorang muslimah itu tetap berusaha. Jadi mimpi besar itu, cita-cita besar itu bisa tercapai dengan, nek saya ngajari murid-murid saya itu, sukses itu sama dengan usaha ditambah doa begitu nggih. Kalau usahanya keras, kuat, ditambah doanya juga kenceng, insya Allah nanti sukses hidupnya, tercapai cita-citanya. Nah, kemudian kalau mau tambah sukses,
mau mimpi besarnya semakin tercapai, maka ditambah rumusnya dengan usaha, tambah doa, ditambah syukur. Karena semakin orang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Jadi kalau kita punya mimpi besar, maka harus banyak-banyak bersyukur, biar Allah semakin memperbesar rayaan cita-cita kita itu. Nah, kemudian tapi memang nanti juga ada yang menghambatnya. Apa yang menghambat kita mencapai cita-cita besar kita itu? Yang menghambat adalah hawa dan nafsu serta dosa kita. Kalau doa itu memperkuat, memperlancar pencapaian cita-cita, kalau dosa itu menghambat pencapaian cita-cita. Karena dosa itu kemudian ketika kita berdoa mungkin tidak kemudian diijabah oleh Allah. Dan memang sebagai manusia kita bisa berdoa, bisa berharap, akan tapi Allah itu mengabulkan doa kita itu dengan caranya Allah, waktunya Allah gitu. Sehingga nyuwun ngapunten, ketika kita berbicara doa, makhluk itu nanti ada pensikapannya gitu ya. Jadi sing sabar. Jadi ketika berdoa, maka sikap kita, pensikapan doa itu satu, setiap doa itu pasti akan dikabulkan, namun waktunya tidak saat itu, ada juga yang dipending. Maka kewajiban kita sebagai makhluk, maka kita harus berhusnudon, berprasangka baik begitu. Nah, banyak hal. Tapi fadilah doa itu, orang yang berdoa itu satu, bagaimana Allah mensikapi doa-doa kita. Satu, Allah itu akan mengabulkan doa kita secara langsung. Itu yang pertama. Saking solihnya, saking solihahnya kita, kemudian Allah itu mengabulkan doa kita secara langsung. Kemudian yang kedua, Allah itu dengan doa yang kita panjatkan tidak kemudian memberi apa yang kita maksud, tapi Allah akan memberikan sesuatu yang boleh jadi itu lebih baik dari apa yang kita harapkan, akan tapi wujudnya boleh jadi berbeda. Nah, kemudian bagaimana Allah itu mensikapi doa-doa kita? Insya Allah setiap doa kita itu bernilai pahala. Jadi doa ada yang langsung dikabulkan, doa ada yang diganti dengan wujud yang lebih baik, doa ada yang kemudian dipending akan tapi dikasih pahala dari Allah. Nah, kemudian kewajiban kita sebagai seorang makhluk, seorang muslim, maka tabiat kita adalah bersenantiasa bersyukur dan bersabar. Kalau dapat kenikmatan kita bersyukur, kalau kita nanti belum mendapatkan apa yang kita upayakan, cita-cita kita belum tercapai, tetap kita akan bersabar. Sungguh indah tabiat seorang muslim, muslimah itu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan ia bersyukur, dan kalau mendapatkan ujian, cobaan, ia bersabar. Jadi syukur dan sabar, mudah-mudahan itu menghiasi hidup kita sehari-hari. Termasuk kita belajar, termasuk kita sekolah. Karena belajar itu kan hukumnya wajib bagi muslim muslimah dari buayan sampai liang lahat. Sesuatu yang wajib itu kalau dikerjakan kan berpahala. Tapi sesuatu yang mengandung pahala itu tentunya tidak mudah. Akan banyak perjalanan pahala itu sebelum dicatat oleh malaikat kan ada jarak tempuhnya, ada masakotnya gitu ke. Ada jarak tempuhnya, sehingga di sana ya banyak yang akan mengotori ibadah kita. Jadi karena sesuatu yang wajib ada pahalanya, ada perintah Allahnya, sehingga boleh jadi disitulah setan juga akan memperberat itu. Karena sesuatu
yang wajib dan ibadah begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mari kita dalam hidup ini punya mimpi, biar kita nanti ketika punya mimpi itu lebih bergairah, lebih bersemangat dalam menjalani hidup kita. Konon kabarnya tomorrow must be better. Hari esok harus senantiasa lebih baik, biar nanti kita dianggap, dipandang sebagai golongannya Nabi Muhammad. Kita kan pengen diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, tentunya umat yang baik, umat yang taat begitu. Sehingga umat yang baik dan umat yang taat itu salah satu cirinya adalah yang senantiasa hari-harinya itu lebih baik daripada hari yang kemarin. Nah, alhamdulillah kita sama orang tua kita difasilitasi untuk belajar, difasilitasi untuk mengenyang ilmunya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini besok menjadi hamba-hamba yang solih-solihah. Karena kalau solih-solihah itu kabarnya nggak perlu berpikir dunia pun insya Allah sudah ditanggung, diurus oleh Allah. Mau bertebaran kemanapun Allah yang ngurus. Insya Allah orang tua pun akan nyaman dengan anak-anak yang solih-solihah, karena seolah-olah itu adalah tanggungan orang tua, tapi itu merupakan tanggungan Allah gitu. Nah, saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, mekaten mawon riyen ngaten nggih Bapak pengantarnya ngaten nggih. Jadi kami hanya menyampaikan yang pertama, barang siapa yang ingin bahagia, sukses hidupnya di dunia, maka gapailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang pengen sukses hidupnya di akhirat, maka gapai pula lah dengan ilmu. Nah, kemudian yang kedua, kami cuma pengen menyampaikan bahwasanya kesuksesan yang hakiki, yang terbaik itu adalah ketika seorang itu mendapatkan gelar takwa, bukan profesor, bukan magister atau sarjana, tapi gelarnya adalah gelar takwa. Sehingga kita yang hadir di tempat ini, marilah sama-sama senantiasa menuntut ilmu agama. Karena kalaulah Allah menghendaki kebaikan pada diri suatu kaum, maka Allah akan lebihkan kaum tersebut dari sisi ilmu agamanya. Jadi mudah-mudahan kita dengan ilmu agamanya itu memang betul-betul dikehendaki baik oleh Allah, dan kita akan dapatkan gelar tertinggi, yakni gelar takwa. Nah, kemudian marilah sama-sama yang terakhir kita senantiasa berdoa kepada Allah agar apa yang kita cita-citakan itu nanti bisa maujud, bisa tercapai. Dan tidak hanya sekedar tercapai, tercapainya itu pun bernilai pahala, bernilai ibadah. Nah, mari mumpung kita masih difasilitasi oleh orang tua kita gunakan semaksimal mungkin. Pokoknya hari-hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Terus belajar, karena belajar itu insya Allah akan meningkatkan derajat kita. Kata Allah, Al-Mujadalah nggih, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman lagi berilmu. Pun ngoten mawon, mimpi kita, cita-cita kita, insya Allah semuanya akan tercapai dengan apa? Dengan ilmu. Makaten Bapak Ibu yang kami sampaikan, matur suwun.
Oke. Oke. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan untuk bisa ditulis di yang itu ini juga silakan dikumpulkan di sudut depan atau depan ujung, jadi biar bisa ambil. Langsung ya Pak. Ini sudah ada 3. Yang pertama itu ada pertanyaan, gimana cara tidak kecanduan HP? Wah, aduh. Wah ini pertanyaan yang sangat sulit begitu nggih, apalagi ditanyakan kepada
emak-emak di seluruh jagat raya begitu ya. Biasanya pertanyaannya sama. Anak-anak kalau di rumah keluarnya apalagi pas libur, biasanya kalau sudah masalah HP ini sudah masalah yang membumi begitu ya. Orang tua itu bisa perang saudara dengan anak-anak karena gara-gara HP. Ustadz juga bisa perang sama santrinya gara-gara HP. Disita, bawa lagi gitu ya. Yang anak-anak juga demikian. Maunya orang tua membahagiakan, menggembirakan anak, dikasihlah pinjaman HP. Tapi begitu HP-nya dijaluk, nesu, ngoten biasane ngoten niku. Nah, ini adalah satu sisi teknologi itu kan biasa ada baik dan ada buruknya begitu. Nah, kalau gimana cara tidak kecanduan HP? Wah, niki pasti banyak caranya masing-masing nggih. Jadi kalau orang tua itu kalau dari pengalaman di lapangan macam-macam. Satu, kemudian memberikan penjadwalan begitu. Boleh pegang HP kalau hanya Sabtu dan Minggu gitu. Jadi banyak tipsnya begitu. Kemudian ada juga orang tua yang kemudian biar tidak nyandu mengajukan prasyarat begitu. Boleh pegang HP, boleh main HP apabila sudah titik-titik. Misalnya sudah ngaji dulu, hafal 1 surat, baru dikasih bonus HP 1 jam misalnya, gitu ya. Banyak. Ada yang HP-nya itu diisi dengan downloadan tilawah begitu. Jadi bukan game lagi tapi bacaan Quran. Nah, sehingga HP-nya menjadi tidak menarik. Tapi sebenarnya harusnya tertarik dengan bacaan Quran. Tapi begini. Jadi memang sekali lagi di zaman ini tidak mungkin terlepas dari yang namanya HP, akan tetapi memang anak-anak perlu bimbingan orang dewasa di sekitarnya. Jadi sekali lagi anak-anak perlu bimbingan orang dewasa di sekitarnya. Mana yang perlu pakai HP dan mana yang tidak. Karena kalau tanpa HP sekarang juga kayaknya sudah nggak mungkin begitu. Kami secara pribadi itu sudah agak ketinggalan. Biasanya kalau jajan itu kalau zaman saya kan pakai uang tunai. Sekarang harus scan barcode, pakai kiris begitu. Kalau saya kok mending lapar begitu nggak bisa Tapi kalau tidak dikuasai itu nanti juga akan bingung. Intinya satu, memang di Islam itu tidak boleh namanya israf, tidak boleh berlebihan. Bahkan ada kaidah sesuatu yang halal bisa menjadi haram manakala membuka pintu-pintu maksiat, pintu-pintu dosa. Dan sesuatu yang haram bisa menjadi halal manakala dalam kondisi atau keadaan darurat. Jadi kalau berbicara HP ini pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tergantung siapa nanti yang menggunakannya begitu isi otaknya, isi hatinya begitu. Maka sekali lagi kita yang santriwan santriwati begitu, tentunya kalau masalah HP ini harusnya selesai. Karena di dalam diri setiap kita itu terdapat sebongkah daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula perilaku jasad. Dan apabila buruk daging itu, maka buruk pula perilaku jasad. Daging itu adalah hati. Kita semua
punya hati. Kita semua punya hati nurani. Hati nurani itu fitrahnya cenderung kepada kebaikan. Jadi seandainya kita berbuat maksiat atau sedang error begitu, silahkan nanti masnya mbaknya tanyakan ke hati nurani. Pasti hati nurani kita akan bilang bahwa ini tidak benar, malas itu nggak baik, tontonan ini maksiat begitu. Tanyakan ke hati nurani, kalau itu memang tidak benar, pasti hati nurani itu akan mengatakan ini tidak baik, mari kita tinggalkan gitu. Jadi bagaimana biar kita tidak kecanduan HP? Salah satunya adalah dengan apa? Dengan selalu menjadikan hati kita qalbun salim, hati-hati yang bersih, hati-hati yang baik, yang hati nuraninya itu hidup, yang bisa mengontrol kita kalau kita lagi error begitu. Ditanya, karena hati itu tidak mungkin mengingkari barang yang jelek, barang yang negatif, yang maksiat. Kalau ditanyakan kepada hati nurani, jawabannya pasti jelek, nggak mungkin tidak begitu. Nah itu buat kontrol kita. Tapi sekali lagi, kita tidak antipati dengan HP, akan tetapi perlu bijaksana dalam menggunakan teknologi. Kalau nanti tidak bisa juga ketinggalan gitu. Nah kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengobati futur? Futur itu apa ya? Kalau setahu saya itu futur itu dulu berhenti setelah sekian lama beraktivitas beribadah. Misalnya ada orang yang hari-hariannya itu rajin-rajin berdakwah gitu, mensiarkan Islam kemana-mana gitu. Nah kemudian karena kondisi tertentu lemah iman, kemudian berhenti, tidak lagi berdakwah. Kalau teman-teman boleh jadi ini futur ini males untuk beraktivitas kebaikan, atau menjadi boleh jadi yang tadi tidak istiqomah lagi gitu. Yang tadinya sholatnya rajin ditambah dengan sunnahnya, qiyamul lailnya, tiba-tiba yang tadinya boleh jadi 11 kok sekarang tinggal witirnya tok begitu. Atau yang kemarin baca Qur'annya itu bisa sehari 1 juz, kemudian kok sekarang tinggal 1 lembar misalnya. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengobati futur begitu. Kalau tidak salah ini begitu ya, saya nggak tahu ini maksudnya apa, tapi boleh jadi begitu. Jadi bagaimana cara mengobati futur? Nah futur pasti ini bawaan penyakit dari, kalau tadi kami sampaikan pada diri kita masing-masing itu ada hati yang baik, itu yang qalbun yang salim, itu yang baik, yang bersih, yang cenderung kepada kebaikan, okay? Semua sifat-sifat kebaikan ada di hati yang baik. Nah kemalasan, lelah beribadah, lelah berbuat baik, salah satunya karena apa? Karena hati kita itu sudah dikotori oleh sikap-sikap, sifat-sifat setan. Jadi dikotori dengan kemalasan, dikotori dengan don-don, dikotori dengan iri, dikotori dengan dengki, dikotori dengan ujub, dengan kesombongan dan sebagainya. Jadi futur ini boleh jadi begitu. Kenapa kita menjadi lemah? Karena hati kita tidak lagi bersih, karena hati kita tidak lagi cenderung kepada kebaikan-kebaikan. Nah biar tidak futur, caranya bagaimana? Caranya cari teman yang baik, cari jamaah yang baik. Kenapa? Kalau kita punya teman yang baik, maka dia bisa mengingatkan kita manakala kita dalam kondisi sedang melemah,
Dia yang akan menguatkan kita agar kita kembali ke jalan yang istiqomah yang baik. Sehingga dulu ketika kita berbicara era-era Nabi, ada namanya masyarakat madani. Jadi ada sebuah masyarakat dalam satu waktu, dalam satu wilayah itu tinggal person-person, orang-orang yang di dalamnya itu mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri, di mana dari masing-masing keunggulan itu bisa kemudian menginspirasi saudaranya. Misalnya pada waktu itu lihat Bilal begitu, Bilal kok adzan terus begitu, kemudian menginspirasi orang yang lain untuk beribadah ke masjid. Wah, itu kok ada lagi misalnya Abu Dzar, kok Abu Dzar Al-Ghifari atau siapa yang kuat-kuat, oh jadi pengennya rajin olahraga dan sebagainya. Atau Abdurrahman bin Auf, orangnya pinter cari duit gitu, katanya konglomerat, kemudian menginspirasi saudaranya untuk pandai-pandai berekonomi, menjadi kaya dan bisa sedekah. Jadi di situ juga banyak penghafal banyak orang-orang yang ibadahnya kuat. Nah, nanti kalau di sini punya teman yang baik, komunitas yang baik, mudah-mudahan dari pertemanan itu bisa kemudian menginspirasi temannya, biar nanti tidak futur. Pekerjaan itu nek dilakukan sendiri biasanya agak males, tapi kalau dilakukan bersama-sama insya Allah lebih mudah. Maka carilah teman yang baik, carilah teman yang sefrekuensi, tapi frekuensinya frekuensi kebaikan. Mudah-mudahan nanti tidak terkena penyakit yang semacam ini. Nah, ini juga ditanya lagi, apa yang harus dilakukan untuk meraih cita-cita. Nah, kalau untuk meraih cita-cita, sekali lagi, 1, usaha, 2, berdoa, 3, ya perbanyaklah syukur. Insya Allah apa yang kita raih Allah ijabahi. Dan kalau pengen sekali apa yang kita cita-citakan, yang kita impikan itu terwujud, maka jadilah kekasih Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena rumusnya, konsepnya, kalau kita mencintai sesuatu atau dicintai, tentunya tidak diminta pun akan diberi. Dan pemberiannya pun tidak sembarangan, pasti sesuatu yang indah, sesuatu yang terbaik, sesuatu yang menyenangkan. Gitu nggih? Jadi begitu. Nah, ini kebanyakan pertanyaannya bagaimana caranya. Berarti besok harus ada perpustakaan yang buku-bukunya adalah how to gitu ya. Jadi buku-buku yang tentang tips-tips begitu ya. Jadi bagaimana caranya gitu. Nah, ini afwan Ustadz, bisa dikasih tips atau kiat-kiat supaya masa muda itu lebih bermanfaat. Sebagai remaja kami juga dalam masa pengen seneng-seneng. Nah niki jadi Pak Ustadz, yang para pengajar muridnya pengen seneng-seneng, nek kula gampil, menyenangkan hati anak itu gampang. Anak-anak besok tidak usah ada PR, asik gitu ya. Besok kita pulang pagi, pulang itu senang gitu. Jadi mungkin
di Islam itu sebenarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin dan membawa keindahan, kenikmatan begitu nggih. Akan tetapi memang ada sisi-sisi yang sering kita pelajari itu bahwa bagi dunia, bagi umat Islam itu adalah penjara gitu ya. Apa-apa ra entuk, apa-apa haram begitu nggih. Ya, itu mungkin karena minimnya pengetahuan kita tentang Islam sehingga hanya separuh-separuh, padahal Islam itu kafah, Islam itu indah. Dari katanya mulai gosok gigi, bersiwak sampai dengan ngurusi negara itu di Islam itu ada. Berkesenian juga ada, menghibur diri dan orang lain juga ada. Seneng-seneng ya ada. Akan tapi memang di Islam itu ada batasannya. Batasannya adalah apa? Tidak boleh berlebihan, tidak boleh israf gitu ya. Bermain boleh-boleh saja, tidur ya boleh-boleh saja, makan ya boleh-boleh saja, mau seneng-seneng ya boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan. Itu pas main sampai menghabiskan waktu, tiba-tiba sholat duhurnya atau isaknya ketinggalan, loho gitu nggih. Jadi terlalu menyia-nyiakan waktunya karena aktivitas yang menyenangkan kita gitu. Jadi boleh bersenang-senang tapi ada batasannya, tidak boleh israf gitu. Memang iya benar, karena isi hati itu kan kumpulan dari berbagai macam perasaan ya. Jadi isi hati itu ono seneng, ono susah, ono bersaudara, ada membenci, ada iri, ada dengki, tapi juga ada tawadhu dan sebagainya. Sing apik ya wonten, yang kurang baik juga ada gitu. Jadi seneng-seneng boleh, akan tapi tidak boleh israf begitu. Dan mudah-mudahan kalau kita sebagai santri-santriwan itu senengnya adalah seneng melakukan hal-hal yang baik, mudah-mudahan. Dan sekali lagi tadi bisa dilakukan dengan bersama-sama, dengan berjamaah. Jadi hidupnya mungkin lebih asik kalau berbarengan. Kalau di kita itu kan sering ditanya, sudah gede, sudah tahu dengan diri sendiri belum gitu. Ditanya di AMT, who am I? Siapa diriku gitu. Ternyata banyak loh ya, sudah kuliah ditanya siapa diriku. Ditanya sudah kuliah, ditanya siapa toh diriku, yang sebenarnya nggak tahu. Cuma bisa jawab saya Ahmad, saya dari Sleman gitu ya. Jadi umur 18 tahun itu baru tahu nama dan alamatnya begitu ya. Tidak tahu bahwa saya Ahmad, saya Sleman, saya kelebihannya berbadan kuat, kemudian cerdas, kemudian peka terhadap kesulitan orang lain dan sebagainya. Maka di situ kita perlu teman, biar nanti ada yang kalau kita itu belum tahu diri kita bisa menjadi tahu karena dievaluasi, dikandani sama teman kita. Gitu nggih. Kan banyak ada pribadi yang misterius begitu ya. Ada pribadi yang terbuka, ada pribadi yang tertutup. Pribadi yang tertutup itu aku tahu siapa diriku tapi kamu nggak tahu aku gitu. Karena aku tertutup begitu. Sementara kalau pribadi terbuka itu apa? Ya mudah-mudahan aku tahu diriku dan kamu juga tahu. Tapi ada juga yang pribadinya itu misterius begitu. Aku nggak tahu siapa aku dan kamu juga nggak tahu siapa aku gitu. Jadi peteng begitu nggih. Kasihan ini, harus dicerahkan. Caranya bagaimana? Caranya ya bersahabat, berteman begitu, biar tidak futur gitu. Sholat malam kok dhewe abot gitu nggih, ngajak temannya biar nanti sholatnya bareng-bareng walaupun tidak jamaah misalnya gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan sendiri memang berat, tapi kalau jamaah itu
lebih indah. Maka tangan Allah itu bersama jamaah. Nek dewe biasanya cepat futur begitu ya. Jadi kalau mau mendekat sama Allah itu lebih mudah kalau bersama-sama daripada sendirian. Ingat, selangkah kita mendekat kepada Allah, insya Allah Allah 1000 langkah mendekat pada diri kita. Gitu. Ini ada pertanyaan mengukur impian, mengukur sebuah impian yang telah direncanakan. Jadi ini apa namanya, leres bahwa cita-cita itu harus digantungkan setinggi langit, akan tetapi perlu perencanaan, perlu targetnya, perlu strateginya. Nah ini punya cita-cita, kemudian cita-citanya mau jadi apa begitu kan. Nah ini ceritanya ditakar, diukur. Oh ini saya mau jadi, cita-citanya jadi dokter begitu ke. Nah sekarang sudah belajar rajin, lulus SD, SMP, SMA. Oh kemudian ditekuni lagi masuk kampus. Ternyata cita-citanya dokter, masuknya farmasi. Jadi belum sampai ke dokter begitu nggih. Baru bicara obat-obatan. Nah ya nanti cita-citanya ya biasanya kalau biar lebih terencana sesuatu itu ditulis begitu, ditulis, kemudian cita-citanya apa, ikhtiarnya bagaimana, sudah sampai di mana, gitu mawon nggih. Biasanya nanti juga di SWOT itu dicari kelebihannya, kekurangannya, kemudian peluangnya gitu nggih, gitu. Nanti ini biar dijawab ustadznya, oke? Ada mohon solusinya gimana biar kita bisa menuntut ilmu atas dasar keinginan diri kita sendiri, bukan atas paksaan atau tuntutan dari orang lain. Oke, baik. Yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya anak-anak gitu ya, anak-anak itu ya ada anak kecil, nanti ada anak remaja begitu ya. Itu memang sangat dipengaruhi orang-orang di sekitarnya. Maka peran orang dewasa, orang tua itu penting bagi kita. Tidak sedikit anak atau orang belajar ke sekolah itu merasa dirinya itu bodoh daripada pandai. Jadi datang ke sekolah itu tidak kemudian pulang merasa pinter, akan tapi justru merasa bodoh. Kenapa? Karena salah pendampingan. Karena apa? Karena perlakuan yang tidak tepat, baik perlakuan dari orang tua, gurunya atau temannya. Nah kalau ini ditanya kemudian apa namanya, ben kita itu bisa menuntut ilmu atas keinginan diri sendiri begitu. Nah maksudnya ini mungkin pengennya nggak mondok boh ya. Oke. Jadi
beruntunglah teman-teman semuanya yang alhamdulillah orang tuanya memondokkannya. Kami sudah sampaikan tadi toh, insya Allah kalau di pondok pesantren itu ilmu agamanya banyak dan hadisnya sahih. Kalaulah Allah menghendaki kebaikan pada diri suatu kaum, maka Allah akan lebihkan kaum tersebut dari sisi ilmu agamanya. Jadi teman-teman itu yang dipaksa ke jalan yang lurus oleh orang tuanya, kok mondok, itu sebenarnya sedang dipaksa untuk dikehendaki baik oleh Allah. Gitu. Karena ilmu agamanya diperbanyak. Indikatornya jelas loh ya. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah? Mereka-mereka yang secara ilmu agamanya lebih banyak. Dan yang hadir di tempat ini yang mondok itu insya Allah ilmunya lebih banyak dari yang sekolah umum. Jadi ini yang masih merasa terpaksa segera bertobat ya. Segera bertobat, karena sekali lagi sedang ditunjukkan ke jalan yang lurus, begitu nggih. Ini pokoknya itu. Tadi yang masih suudon sama orang tua, ya nanti ya harus mohon ampun sama Allah, gitu ya. Ternyata orang tuaku ini betul-betul baik, pengennya saya dikehendaki baik oleh Allah. Dan sekali lagi kalau Allah sudah menghendaki kebaikan pada diri kita, berarti Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, jangankan yang diminta, yang tidak diminta pun kalau itu baik buat kita, Allah akan berikan. Ingat, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Tinggal kita nanti itu berdoa saja, Allah ijabah, mudah-mudahan begitu. Oke? Jadi nggak apa-apa yang belum ikhlas diikhlaskan, karena orang tua kita baik, meminta kita untuk hadir di tempat ini semuanya, mudah-mudahan begitu. Oke? Gak lama mondok itu gak lama ya, paling banter lama-lama ya 6 tahun toh, 6 tahun kalau dari SMP SMA. Oke? Gak lama nanti ya mondok itu. Nanti kalau sudah ketemu di kampus terus nanti dapat hidayah, minta lagi, kenapa hanya 6 tahun kok gak 60 tahun saya di pondok, begitu nanti ya. Jadi banyak teman-teman kami secara pribadi tidak mondok, akan tapi dulu pengen banget mondok, tapi orang tua karena anaknya banyak nggak mampu, wong pondok itu mahal. Sehingga kalau dulu kemudian kita ngaji, kalau siang ngaji ilmu umum, kalau malam madrasah gitu, tapi tidak mondok pulang. Kemudian ketika di kampus banyak teman-teman yang sekolah itu pengen mondok setelah kuliah gitu, merasakan kebutuhan beragama gitu. Nah gitu aja nggih. Yang merasa masih ganjel kok di pondok segera bertobat ya, insyaallah gitu. Makatan Bapak. Baik, mungkin itu yang kami sampaikan. Dah 9:30 kita doa bareng-bareng mawon nggih. Mudah-mudahan dikabulkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tuhrijul hayya minal mayyiti wa tuhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik
wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratis syari'atik hawasikillahumma rabbi totaha wa adim buddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduruha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amidha ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.